Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran Family. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal Hagia Sophia yang saat ini digunakan sebagai masjid, yang mana sebelumnya adalah sebagai museum. Pertanyaannya, kenapa Hagia Sophia begitu viral dan begitu fenomenal di tahun 2020 ini? Seperti apa kisahnya dan seperti apa faktanya? Ikuti terus penjelasannya. Nah, teman-teman Tren Quran Family, pertanyaan terbesar teman-teman, kenapa Hagia Sophia begitu viral saat ini? Kenapa hampir semua sosial media kemudian memperbincangkan soal perubahan Hagia Sophia dari museum menjadi masjid? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Sebagai seorang muslim, kita harus paham apa makna dari perubahan Hagia Sophia dari museum menjadi masjid saat ini. Jadi teman-teman harus tahu kisahnya. Ini berawal dari hadis Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Muslim dan pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Nah, inilah yang kemudian banyak pemimpin muslim setelahnya yang berusaha mewujudkan ramalan tersebut, yang pada akhirnya sekitar kurang lebih 800 tahun setelahnya Konstantinopel akhirnya ditaklukkan oleh seorang pemimpin bernama Muhammad Al-Fatih, atau yang kita kenal juga dengan Sultan Mehmed II. Jadi inilah pemimpin yang kemudian sangat fenomenal pada waktu itu, di mana kota Konstantinopel yang dilindungi dengan benteng yang begitu megah, begitu besar, seakan-akan tidak ada pasukan yang mampu menaklukkannya, kemudian berhasil ditaklukkan pada tahun 1453 Masehi, atau bertepatan pada tahun 857 Hijriah. Nah, kenapa Hagia Sophia begitu viral ketika statusnya dirubah menjadi masjid saat ini, padahal sebelumnya adalah sebuah museum? Kenapa viral, teman-teman? Karena perlu teman-teman ketahui, ketika penaklukan kota Konstantinopel, Hagia Sophia ini sebelumnya adalah sebuah gereja. Namun karena penaklukan tersebut, karena dia berada di bawah kekuasaan Muslim pada waktu itu, kemudian oleh Muhammad Al-Fatih dirubah statusnya menjadi sebuah masjid. Tapi sekalipun demikian, tidak semua gereja di tempat di kota tersebut itu kemudian dirubah menjadi masjid. Hanya sebagian kecil saja, itu di antaranya adalah Hagia Sophia. Nah, kenapa kemudian Hagia Sophia bisa berubah menjadi museum? Ini adalah kesalahan terbesar dari Mustafa Kemal Atatürk. Jadi, ketika perubahan ini terjadi, maka apa yang pernah diperjuangkan oleh Muhammad Al-Fatih itu kemudian berubah statusnya menjadi sebuah museum. Nah, kenapa ini kemudian menjadi begitu viral? Karena ini adalah salah satu nubuat Rasulullah. Jadi Hagia Sophia bukan hanya sekedar sebuah masjid biasa, tapi karena pencapaian yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan Konstantinopel dan merubah Hagia Sophia dari sebelumnya gereja menjadi masjid, hingga akhirnya ini menjadi sebuah sejarah baru bagi Muslim, karena 85 tahun atau kurang lebih 86 tahun setelah perubahan status tersebut yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk, akhirnya Hagia Sophia saat ini bisa berubah menjadi masjid. Hal lain yang membuat berita perubahan status Hagia Sophia dari museum menjadi masjid yang membuat begitu viral, salah satunya adalah pernyataan dari Paus Fransiskus yang ketika itu dia mengatakan bahwa pikiran saya ke Istanbul, saya memikirkan Santa Sofia dan saya sangat terluka. Nah, inilah yang kemudian membuat banyak berita viral di berbagai sosial media, karena perubahan Hagia Sophia dari museum ke masjid ini menjadi sejarah baru dalam dunia Islam, di mana status sebelumnya yang pada saat penaklukan Konstantinopel oleh
Sultan Mehmed II yang dari gereja kemudian dirubah menjadi masjid, dan kemudian dirubah lagi oleh Ataturk dari masjid menjadi museum, saat ini kemudian berubah lagi menjadi masjid. Inilah yang kemudian menjadi sejarah besar bagi Muslim, karena ini adalah peninggalan sejarah salah satu pemimpin yang pernah disebutkan oleh Nabi bahwa dia adalah sebaik-baik pemimpin. Nah, teman-teman sekalian, jika kita mengamati kasus ini, pada dasarnya ini adalah bukan perubahan status, tapi hanya sebuah pemulihan saja. Ketika Erdogan mulai memimpin di tahun 2015, waktu itu banyak orang yang berdiri di luar bangunan tersebut yang meminta perubahan dari museum menjadi masjid, tapi saat itu belum terwujud. Baru kemudian kurang lebih 86 tahun, baru kemudian saat ini di tahun 2020, tanggal 10 Juli 2020, perubahan status itu kemudian berhasil dilakukan. Nah, ada hal lain yang teman-teman harus ketahui, bahwa Dewan Gereja Dunia dan bahkan UNESCO mengkritik keras apa yang dilakukan oleh Erdogan tersebut. Tapi apa yang bisa kita lihat di sini, disinilah sikap seorang pemimpin Muslim dari Erdogan, di mana semua kritikan tersebut diabaikan karena dia tahu bahwa sejarah sebenarnya dari Hagia Sophia adalah dari sebuah masjid. Jadi buat teman-teman yang Muslim, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau punya pendapat terkait Hagia Sophia, silahkan komentar di bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.